Halo, selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film menegangkan berjudul Twister. Film ini bercerita tentang sekumpulan manusia pemburu angin tornado yang tidak hanya berkumpul, mereka juga berusaha menjinakkan tornado yang merasakan dengan menggunakan teknologi baru. Duduk manis, fokus, jangan lupa bikin kopi, serta berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar lebih asyik nontonnya. Silahkan lupa subscribe kalau kalian memang orang yang pikun. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Di awal scene ada wanita bernama Kate Carter. Dia ini salah satu pemburu badai di Oklahoma. Selain dia di tim penjinak tornado ini, juga ada Jeb, pacarnya dia. Ada juga yang lain, yaitu Heavy, Eddie, sama Breven. Mereka sedang menunggu tornado dan mau sekalian nyoba ngerasain tornadonya. Ini mereka lagi nyiapin tong-tong yang berisi polimer penyerap super buat ngurangin kelembapan tornadonya. Sementara yang lain bawa tong-tongnya, Heavy nunggu di situ karena dia bagian memantau dari jarak jauh. Singkat cerita, mereka sosokan masuk ke dalam angin tornado. Tong-tongnya udah dilepasin nih, biar bahan kimianya segera meresap ke tornadonya. Tapi nggak berjalan sesuai rencana. Tornadonya nggak menyusut sedikit pun, malah masuk ke klasifikasi F5. Jadi tornado terkuat. Tornadonya makin dekat, mereka coba kabur. Si Breven ketarik duluan. Mereka nyoba berlindung di bawah jembatan, tapi sayangnya Eddie juga tertarik. Lagi ngelindungin Kate, Jeff mulai ikut ketarik juga. Tornado kok dicoba-coba. Alur maju ke 5 tahun kemudian. Sekarang Kate kerja di kantor Badan Cuaca Nasional di New York City. Tiba-tiba banget Heavy datang ke kantor Kate. Dia sekarang lagi ngerintis perusahaan radar tornado gitu, namanya Stompar. Dan dia mau nawarin Kate selama 1 minggu sama timnya buat nguji sistem pemindaian tornado, teknologi baru. Hasil pemindaian lebih akurat, berguna banget buat info peringatan ke orang-orang nantinya. Dia ngejelasin tuh cara kerja radarnya, dan Kate kelihatannya tertarik, tapi karena masih trauma dia jadi terpaksa nolak tawaran Heavy. Heavy mengirimkan berita tentang tornado yang menghancurkan sebuah kota tanpa adanya peringatan. Dengan itu dia meyakinkan Kate buat gabung sama dia demi nyelamatin nyawa orang-orang, dan akhirnya Kate setuju untuk bergabung. Kebesokan harinya mereka sudah sampai di Oklahoma. Pemburu badan yang lain juga udah pada kumpul, karena menurut perkiraan bakal ada beberapa tornado di daerah situ. Heavy mengenalkan Kate ke timnya. Salah satunya adalah Scott, rekan bisnisnya si Heavy. Di lokasi juga ada Tyler Owen, si YouTuber pemburu badai. Ada beberapa anggota lainnya di tim, dan ada juga jurnalis asal Inggris. Terlihat Kate yang sedang mengamati, dan akhirnya dia mutusin buat ngajak tim yang ngejar tornado yang ada di barat. Ketika sudah dekat, tim mereka berpencar menjadi 3 karena tornadonya akan dipindai 3 dimensi. Tiba-tiba mak petantu si Taylor sok-sokan dan caper nongol di depan mereka karena ada orang baru, yaitu si Kate. Setengah kaget lah mereka. Mereka udah siap di posisi masing-masing. Langsung dipasang alat pemindai tornadonya. Tinggal alat pemindai yang ada di mobilnya si Heavy. Tapi si Kate tiba-tiba kena serangan panik karena traumanya. Dia malah jadi nyuruh Heavy naik dan dia bawa ngejauh dari tornadonya. Heavy kesal, jadi gagal kan masang alat pemindai terakhirnya itu. Itu malah si Taylor masuk ke dalam pusaran tornadonya. Dan apakah yang terjadi? Dia menyalakan kembang api buat mecahin tornadonya.
Malam itu Kate disapa sama Tyler dan timnya. Di sini dia baru tahu kata Bones, Tyler itu sebenarnya pernah belajar meteorologi juga. Jadi bisa dibilang dia bukan sekedar YouTuber pemburu badai ala-ala doang. Dan di pagi harinya mereka mau ngelacak tornado lain. Lagi-lagi tujuan tornado mereka sama dengan timnya Tyler. Tapi ini bisa dibilang Kate sama Tyler jago. Padahal tadinya nggak kelihatan bakal ada badai, tapi ternyata analisa mereka benar. Muncul tornado di situ. Bahkan itu tornado kembar. Si Kate ngajak timnya ngejar ke tornado yang satunya, sedangkan timnya Tyler udah siap-siap mau nembakin Suar ke dalam tornado yang satu ini. Mereka juga sudah menancapkan bor ke tanah biar mobil mereka nggak ketarik ke dalam pusarannya. Pas tornadonya udah deket, tiba-tiba tornadonya mecah sendiri. Berarti bener analisa si Kate, tornado yang itu bakal cepat pecah. Ini udah berhasil kepasang semua alatnya, tapi yang dipasang Heavy terbang ketarik. Tornadonya makin kuat. Tapi untungnya mereka selamat. Mereka bertahan di dalam mobil sampai tornadonya lewat. Di radar kelihatan kalau tornadonya menuju ke kota Crystal Springs. Kate maksa Harvey ke sana buat bantu-bantu, dan ternyata ada Tyler juga sama timnya. Setelah itu di sana juga ada Marshall Riggs, investor di perusahaan Harvey, yang ternyata itu pamannya si Tyler. Nah, Marshall ngambil keuntungan di sini. Dia beli tanah warga yang rusak akibat tornado itu. Ya tentunya dengan harga yang sangat murah. Tyler nggak suka sama pamannya karena ngambil keuntungan di atas kemalangan orang. Dan di sini Kate baru tahu dari Lily, ternyata keuntungan penjualan merchandise-nya si Tyler itu sebenarnya buat bantu korban-korban tornado, bukan buat kepentingan pribadi. Tyler akhirnya mendatangi si Kate. Dibawainlah dia pizza, sekalian mau ngajak ke rodeo di dekat Stillwater. Nah, jadi akrab nih mereka. Lagi pula Kate juga udah tahu kalau Tyler itu sebenarnya orang baik. Di tengah pertunjukan tiba-tiba muncul peringatan bakal ada tornado. Waduh, semua orang langsung pada berhamburan, kebanting sama kuda-kudanya juga. Kate sama Tyler coba nyari tempat berlindung di kantor polisi, tapi nihil. Terpaksa Kate ngajak yang lain berlindung ke kolam renang kosong yang ada di motel deket situ. Dan yang ini adalah si Sheriff. Dibilang jangan lepas pegangannya, malah dilepas. Wah, salah denger ini lur. Ketika sudah aman, dalam sekejap dia melihat hancurlah semuanya. Heavy datang, dia bilang dia lihat di radar tapi nggak nyangka tornadonya bakal lewat situ. Di sini Kate jadi ngebahas tentang Riggs yang suka ngambil keuntungan dari korban-korban itu. Kate ngerasa Heavy salah kalau kerja sama dengan Riggs. Si Heavy tersinggung dan nggak sengaja jadi malah nyalain Kate atas kematian temen-temennya dulu. Kate kesel, langsung pergilah dia. Dia pulang ke rumah lamanya di Sapulpa. Besok harinya si Tyler tiba-tiba nongol. Katanya sih dia tahu rumah Kate ini dari si Dexter. Diajak makan bareng tuh sekalian sama ibunya Kate. Sambil ngobrol-ngobrol ibunya Kate ngebahas tentang penelitiannya si Kate yang dulu. Tyler tertarik tuh sama konsep penelitiannya si Kate. Dia mau ajak Kate nyoba ulang eksperimennya itu, tapi Kate nggak mau. Dia masih trauma. Gara-gara penelitian itu teman-temannya pada tewas. Tetapi setelah berpikir semalaman, pas Tyler mau pergi, dia akhirnya bilang dia setuju. Keesokan harinya, mereka mencoba nyari tornado EF1. Dan akhirnya ketemu, mobilnya dibawa masuk ke pusaran. Terus dilepasin polimer penyerap supernya, tapi sayangnya nggak berhasil. Tornadonya nggak mau pecah. Kate masih belum tahu apa yang salah dari campuran kimianya itu.
Si Heavy datang, dia mau minta maaf lur. Dia sampai mau ngelakuin apa aja tuh katanya buat nebus kesalahan itu. Karena si Heavy bilang begitu, si Cat akhirnya minta data pemindahan tornadonya saja. Terlihat di sini Heavy juga ngejelasin kalau dia kerjasama dengan Riggs yang karena butuh dana buat perusahaannya. Dan dia juga sebenarnya ngerasa bersalah dengan korban-korban bencananya. Setelah dicek, ternyata jumlah kelembapan tuh kurang. Kita bisa menyimpulkan kalau di campuran itu butuh perak Ileoda buat bikin hujan buatan di dalam pusaran tornadonya. Hari ini mereka mau mendatangi timnya Taylor. Mereka butuh bantuan. Ketika sudah siap, tinggal nyari tornadonya. Di sisi lain timnya Heavy juga ngelacak ada tornado dekat di daerah El Reno. Ketemu lagi dia dua tim mengejar tornado yang sama. Hujannya lebat banget, gak kelihatan apa-apa. Mana sinyal radar terputus. Drone Lily juga kesampar petir. Wah, ini tornadonya tiba-tiba muncul di depan mobilnya si Heavy. Tornado menghantam kilang minyak yang ada di kiri jalan. Untungnya si Heavy sama Scott masih berhasil kabur. Cat ngajak timnya Taylor buat bantu evakuasi warga El Reno. Heavy juga mau bantu tapi dicegat sama Scott. Dia dipaksa buat tetap lanjutin misi mereka. Setelah debat berdebat, akhirnya si Heavy ninggalin Scott di jalan. Di El Reno, semua tempat berlindung udah pada penuh. Jadi mereka terpaksa mengevakuasinya ke bioskop. Si Taylor nggak nyangka ada barang gede yang tergelincir mengarah ke dia. Ketiban puing-puingnya itu si Taylor. Cat berusaha bantu tapi berat. Si Heavy datang langsung bantu mengangkat. Pas banget Taylor berhasil diselamatin sebelum menara akhirnya itu jatuh. Ini mereka masuk ke bioskop. Mereka mencoba mencari ruang bawah tanah tapi nggak ada. Ketika Taylor dan Heavy lagi nolongin orang-orang yang kerubuhan atap bioskop, si Cat keluar. Dia mau mencoba menghentikan tornadonya. Pas dia udah di dalam pusaran tornado, dia coba ngelepasin polimer penyerap supernya, tapi macet. Dia coba-coba terus sampai akhirnya berhasil. Tapi mobilnya nggak kuat nahan. Akhirnya Cat pasrah sudah. Sementara itu bioskopnya juga udah hancur-hancuran. Lily ketarik. Si Taylor langsung berusaha mencoba menahan Lily. Tiba-tiba tornadonya hilang. Berhasil eksperimennya si Taylor. Cat juga masih bisa selamat. Taylor bersama Heavy datang. Dan gak lama yang lain juga menyusul. Mereka semua senang karena keberhasilan eksperimennya. Beberapa waktu kemudian, Cat diantar sama Heavy ke bandara. Dia ingin kembali ke New York buat ngedapetin dana buat penelitian lebih lanjut. Ternyata si Taylor juga ada di situ. Niatnya sih mau nyegah Cat pergi, tapi nggak berhasil. Si Taylor masuk ke bandara nyamperin Cat buat yang terakhir kalinya. Tapi untung banget 1000 untung. Ada pemberitahuan kalau penerbangannya ditunda, ada potensi badai katanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.